Pertama, siapapun bisa menggunakannya, siapapun bisa meningkatkan kualitasnya melalui penambahan video, penambahan animasi, dan lain-lain. Kemudian gambar, grafik itu ada yang bergerak seperti yang ada sekarang, kemudian ada yang dalam bentuk GIF itu, kemudian ada dalam bentuk animation, dan lain-lain. Kemudian tentu saja, supaya saudara-saudara memiliki keterampilan yang cukup, memiliki pemahaman yang cukup untuk mendapatkan sebuah media yang benar-benar menarik, memotivasi, tentu ada beberapa tips yang perlu Anda pahami. Ya, tidak sembarangan membuat, tetapi kita juga perlu menggunakan teori-teori untuk membuat media-media presentasi. Karena memang saat ini yang paling mudah, paling murah, paling cepat bisa adalah dengan menggunakan PowerPoint. Nah, saya menggunakan teori Robert Gagne. Kenapa kita menggunakan media presentation ya? Di Gagne's 9 event of interaction. Pertama adalah gain attention of student. Jadi dengan PowerPoint itu saudara bisa, atau dengan presentasi itu saudara bisa mendapatkan perhatian. Kita tahu tadi kalau di teorinya ARCS Motivational Model, attention pertama sekali. Jadi memberikan perhatian, mengharapkan perhatian dari peserta didik kita. Kemudian kedua adalah inform student of the object, ya. Objektif, tujuan pembelajaran. Jadi bisa menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kepada peserta didik kita. Yang ketiga adalah menstimulasi recall of prior learning. Bisa menstimulus recall, mengingat kembali atau memanggil kembali prior learning. Jadi pembelajaran sebelumnya. Itu dari menggunakan presentasi tadi. Design the content, menghasilkan konten yang bermakna. Provide learning guidance, ya, menyediakan petunjuk pembelajaran. Elicit performance, ini maaf nih saya membaca ini kurang bagus nih. Performance atau praktis, ya, meningkatkan performa atau kinerja. Provide feedback, menyediakan feedback. Assess performance, bisa menilai, ya, menilai. Setelah sekalian dengan PowerPoint kita bisa buat quiz loh, ya, quiz dengan menggunakan fasilitas PowerPoint. Yang ke-9 adalah enhance retention and transfer. Jadi memperkuat retention dan transfer pengetahuan kepada peserta didik. Ini adalah teori yang dipakai kenapa kita menggunakan media presentasi. Saudara sekalian, presentasi multimedia melalui PowerPoint itu adalah mencakup animasi, video, audio, fitur interaktif seperti form, pop-up, ya, dan banyak lagi yang lain. Kemudian presentasi multimedia telah ada sejak Microsoft PowerPoint mulai menawarkan animasi dan video, sudah sejak lama. Jadi mungkin kita bisa melihat bagaimana cara kita menyiapkan animasi dan lain-lain. Yang paling sederhana misalnya animasi teks. Kita ingin mengatur bahwa teks itu tidak serta-merta langsung keluar semua. Itu untuk memudahkan keteraturan berpikir kita, sehingga informasi itu bisa kita coba untuk melakukannya dengan bertahap, ya. Ini dia. Kenapa harus dengan PowerPoint? Nah, itu dia, ya. Kalau tadi kan teorinya, ya, meningkatkan pengalaman belajar pasti, meningkatkan dorongan dan dukungan. Kemudian rancangan template presentasi memenuhi kriteria yang sangat baik. Jadi saudara sekalian, PowerPoint itu kan ada template tuh, ya, template. Tapi kita bisa modifikasi kok. Ya, sekarang saya buat template saya itu adalah, kalau tadi ada TV lama, atau sekarang ada TV digital atau TV LCD, TV. Kemudian saya bisa menggunakan background-nya variatif, ya, bisa menggunakan gambar, warna, dan segala macamnya. Dan bisa mengutak-atik lah, sehingga tampilan itu berbeda dari yang biasa. Meningkatkan kejelasan dan penataan presentasi. Jadi saudara sekalian, kalau saudara buat presentasi, bisa mengatur irama, kecepatan dari presentasi saudara sendiri. Kapan ini keluar, kapan ini ditahan, dan seterusnya. Ya. Integrasi media yang cermat dan variatif. Jadi
PowerPoint memberi kesempatan kepada Anda untuk mengintegrasikan video masuk, animasi masuk, grafis masuk, gambar masuk, gambar dalam bentuk animasi juga masuk, ya, bisa di-download gitu ya. Semuanya ada. Kemudian presentasi dapat menarik sejumlah gaya belajar. Karena tadi kita bisa gunakan kombinasi antara visual dan audionya. Nanti saya jelaskan nanti ada model sekarang PowerPoint bisa digabungkan dengan video kita. Ya. Menggunakan teknologi alternatif. Ya, jadi gini saudara. Kalau PowerPoint ya Anda buat, lalu nanti PowerPoint ini akan Anda jadikan sebuah video, boleh juga. Ada fasilitasnya di PowerPoint. Gitu. Jadi kita tidak membuka satu-satu, tapi adalah kita yang atur, lalu semua yang kita atur itu kita siapkan videonya. Ya, jadi kita hanya kirim videonya saja, orang sudah bisa mempelajari itu. Ya. Format file elektronik memungkinkan modifikasi, jadi bisa semuanya dari PowerPoint pindah ke video bisa. Video pun juga mode MP4, mau WAV, mau ya macam-macam lah. Ya, tergantung kepada fasilitas di komputer saudara atau di laptop saudara. Program penampil gratis yang dapat didistribusikan dengan mudah. Jadi, saudara sekalian, kalau nanti misalnya Anda ya tidak ingin informasinya sampai, tapi Anda tidak ingin orang lain mengcopy paste misalnya, ya setiap poin-poin itu, karena juga bisa kunci. Anda bisa menampilkannya hanya dengan slideshow-nya saja, bisa juga. Jadi ini juga sangat variatif ya. Kemudian PowerPoint menawarkan kontrol penuh atas penampilan slide. Jadi saudara sekalian, slide itu bisa Anda ambil dari template, akan Anda rubah ukurannya boleh. Kalau misalnya sekarang kan agak lebih full tuh, penuh layar tuh. Bisa Anda atur. Kalau Anda ambil template yang biasa mungkin nggak bisa, ada yang tidak penuh. Bisa Anda atur. Kemudian warna background-nya bisa Anda atur, template-nya bisa Anda atur, bagaimana bentuknya yang menarik menurut Anda. Nah, kalau saya biasanya membuat PowerPoint, saya tidak pernah menggunakan template secara langsung dari template PowerPoint, tapi saya juga buat template sendiri. Karena kebetulan saya ngajarnya juga ada desain grafis ngajar juga, jadi template itu saya rancang sendiri. Ya, misalnya gini, ya ini ada tulisan-tulisan ini, foto dan segala macamnya itu kita buat lambang, ya itu adalah bagian dari kreativitas kita. Ya. Nah, bagaimana merancang presentasi yang inovatif dan kreatif? Jadi saudara sekalian, tadi kita sudah bacakan apa itu inovatif, apa itu kreatif. Ya, nah, saya untuk sederhananya, ya media presentasi itu ada satu truk nih, apanya? Tipsnya. Bisa Anda baca dalam bahasa Inggris satu-satu. Ya. Ini ada semua di internet. 100 cara membuat presentasi dengan cara yang efektif dan efisien. Saya akan memilihkan ada 20 hal yang penting saudara lakukan di dalam menyiapkan ini. Ya, ada 20 penting. Tetapi sebelum itu, ya, saudara kalau menyiapkan PowerPoint, ada 3 komponen penting yang harus saudara ingat. Pertama adalah opening slide. Opening slide ini sangat-sangat menentukan dari sisi tadi kita sudah persepsi, kemudian ada skemata dan lain-lain. Yang kedua adalah content slide. Jadi slide-slide yang mengandung informasi itu yang kita rancang dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah closing slide. Yang paling banyak di sini adalah content slide. Karena itu isinya. Kalau yang opening slide itu hanya 2 atau 1 slide cukup, atau mungkin 1 slide tapi dengan video 5 menit atau 1 menit, silakan. Ya, tapi dengan content slide itu kita mengatur beberapa hal. Nah, kita kembali ke ke opening slide dulu. Ada di sini kata-kata yang
saya ambil dari internet tentang bagaimana cara kita membuat opening slide. Have a killer opening slide. Ya, have a killer opening slide. Kita memiliki sebuah opening slide yang betul-betul membunuh, katakanlah begitu, yang betul-betul memberikan kontribusi terhadap stimulus pertama dari sebuah informasi. Di mana misalnya mungkin Anda ngajar jam 4 sore, di mana mahasiswa kita sudah dari awal kuliah sampai jam 4 sore, lalu dia nyambung dengan kita. Dia kan sudah bosan doh. Kalau sudah bosan, maka kita harus hati-hati dalam membuat opening slide. Ya, di antaranya adalah bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk animasi, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk gambar, ya, audiovisual, dan lain-lain. Bisa juga ya, Anda buat sendiri dengan opening slide yang model-model yang saya buat tadi. Itu saja yang unik dan menarik. Kemudian kita beralih ke content slide. Yang pertama yang penting adalah judul slide. Di setiap slide itu ada judulnya. Kemudian ada bentuk teksnya, content slide itu. Kemudian warna, animasi, tampilan, ya, dan lain-lain. Kemudian, saudara sekalian, untuk yang content slide itu, saya berikan 20 tips bagaimana caranya supaya kita betul-betul mendapatkan sebuah slide ya, yang betul-betul menarik dan menyenangkan. Ya. Ini ada 20 tips. Yang pertama adalah background. Ini harus hati-hati. Kalau Anda menggunakan slide background, menggunakan background yang light color, warna yang terang, ringan, maka Anda harus memilih teksnya itu adalah hard color. Sekarang misalnya, saya menggunakan blue, ya, blue white, katakanlah begitu, biru muda. Maka saya agak bebas tuh menentukan warnanya teksnya, karena dia keterbacaannya sangat tinggi kalau saya menggunakan warna-warna teks yang lebih hard color-nya. Tetapi kalau ini diganti dengan background-nya warna hard, maka nanti akan kesulitan kita menentukan teksnya. Jadi warna background menjadi penentu dari tingkat keterbacaan dan kemenarikan dari sebuah. Nanti kita coba mengolah-olahnya. Yang kedua adalah layout. Sering kita temukan bahwa bukan semua sih, masih ada orang-orang tertentu yang memasukkan informasi itu dengan full ke dalam slide-nya, sehingga tidak ada tempat kosong untuk bisa fokus, kemudian dipenuhi dengan teks semuanya. Jadi nanti ketika mereka mau presentasi, hanya membacakan teks yang ada di situ. Ini sering terjadi, kita temukan di mahasiswa diskusi kelompok, kalau menampilkan sesuatu itu, karena dia tidak siap dengan materi, akibatnya dia membacakan yang ada di dalam PowerPoint. Seharusnya kan tidak begitu. Ya, harusnya kan power and point. Yang ketiga adalah color, warna. Saudara sekalian, warna itu tidak ada yang jelek, tetapi ketika kita kombinasikan, salah dalam mengkombinasikannya bisa menghasilkan yang jelek. Ya misalnya Anda mau warna hijau muda dengan pink misalnya. Anda akan merasakan sendiri betapa warna itu akan menentukan tingkat kenyamanan mata kita, kenyamanan otak kita. Ya. Nah, saya mungkin bisa mengambil sedikit tentang teori warna. Karena kami di S2 itu belajar tentang teori warna. Saudara sekalian, ternyata warna yang dipandang oleh mata kita itu, dia akan terhubung langsung ke detak jantung. Menurut teorinya, warna-warna yang membuat jantung kita berada dalam kondisi alfa adalah warna biru. Jadi kalau kita lihat kan, ciptaan Allah itu, kalau langit itu kan biru, ya.
kalau tidak berawan, biru ya. Kemudian laut, walaupun airnya mungkin bening, tapi kalau kelihatannya kan biru tuh. Gunung juga begitu. Dari jauh gunung itu kan biru. Jadi sebenarnya saudara sekalian, kenapa orang ke pantai untuk menenangkan diri gitu? Karena dia memandang yang biru-biru, lalu sinyal warna itu terus ke mata kita, dari mata kita langsung mempengaruhi detak jantung.